Baik anak-anak, kita masih di penyusunan atau pembuatan game sederhana yaitu Beetle versus Apple. Nah, di sini kita akan mengerjakan bagian terakhir dari gamenya, yaitu kita akan menambahkan skor dan waktu untuk gamenya agar menjadi lebih seru. Berarti untuk menambahkan skor dan waktu kita akan melibatkan nanti kelompok coding dari operator dan variabel. Nah, Pak Guru akan mulai menunjukkan cara untuk kita menambahkan variabel skor dulu ya. Berarti kita akan masuk di Apple, di sprite Apple. Nah, di sini di sprite Apple kita akan logikakan bahwa ketika kapan skornya nanti itu bertambah, berarti ketika si gamer atau yang memainkan game ini berhasil mengenai apel dan memecahkan apel tersebut dengan menggunakan atau menembak dengan tanda panah. Sehingga letaknya di bagian ini ya. If touching a row, then nanti maka poinnya akan bertambah. Sehingga kita masuk ke kelompok kode variabel dulu. Di variabel ini kita akan buatkan sebuah variabel baru dengan cara klik tombol make variabel. Kita buat di sini skor. Klikkan skor. Kemudian oke ya, pastikan dia dipilih for all sprite. Oke. Terus di sini ada bagian, di sini kita akan gunakan coding set variabel ya. Di sini kita akan gunakan set variabel menjadi berapa. Sehingga untuk skor, berarti kita akan set variabel skornya. Berarti di awal ketika bendera hijau diklik untuk memulai gamenya, kita akan set skornya dulu menjadi 0. Berarti kembali lagi ke 0. Terus setelah kita set menjadi 0 sesuai dengan yang kita rencanakan tadi, kita akan change atau ubah nilainya di bagian ini. Ketika apel berhasil dikenai oleh tanda panah, ini kita ubah ya skor. Ketika apel berhasil dikenai oleh bersentuhan dengan panah, maka skornya akan berubah, di change ya, change itu ubah, skornya akan diubah jadi berapa. Berarti ini bisa kita atur sendiri. Kalau Pak Guru berarti di sini masukkan nilai 10 ya. Jadi setiap apelnya dikenai oleh tanda panah, maka skornya akan bertambah 10. Mengenai yang pertama skornya 10, mengenai yang kedua skornya menjadi 20, mengenai yang ketiga menjadi 30 dan selanjutnya. Itu kurang lebih ya. Kemudian di sini pastikan skornya tercentang ya. Jika tidak tercentang berarti tidak akan tampil di game nanti. Dan ketika sudah tercentang seperti ini. Ya, kita uji cobakan. Kita jalankan gamenya, klik bendera hijau. Nah, kemudian ketika kena, jalankan skornya ya. Dan skornya berapa? Oke, berhasil. Kemudian fitur yang kedua adalah waktu. Berarti di gamenya ini kita akan tambahkan waktu biar tidak selamanya terus main game. Berarti ada batasan waktu. Nanti kita akan batasi bermain gamenya ini dalam waktu 15 detik misalnya. Ada berapa apel yang berhasil terpecahkan. Begitu. Sehingga di sini kita awali dengan menambahkan coding dari kelompok event ya. When bendera hijau diklik, kita akan memasukkan waktunya ya. Kita akan memasukkan waktunya berapa gitu misalnya ya. Nanti akan dihitung mundur ya. Berarti kalau misalnya waktunya 15, berarti nanti akan dihitung mundur 15, 14 dan selanjutnya sampai waktunya 0. Nah, di sini kita di variabel kita tambahkan dulu variabel waktu. Di sini kita ketikkan waktu, pastikan terpilih for all sprite, kemudian oke, sudah, dan waktunya tercentang, waktunya muncul di sini di atas ya. Terus kita akan set variabelnya. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka variabel waktu nilainya di sini kita isi 15 ya, 15 kan berarti ya. Kemudian setelah itu repeat until
kita akan minta bantuan ke controlling nih, repeat until. Ya, kita ambil coding repeat until dari kelompok coding control. Kita tarik, kita taruh di sini. Repeat until itu artinya berulang sampai dia. Sampai kapan berulangnya? Berarti kita akan minta bantuan ke operator nih. Operator sampai dengan nanti kita tambahkan ini. Tambahkan ini. Kita masukkan di sini ya. Repeat until sama dengan berarti kita masukkan variabel waktu. Variabel waktu kita masukkan di sini. Kemudian 50 ini kita ubah menjadi 0. Ya, berarti di sini kalau misalnya kita baca berulang sampai dengan waktu nilainya sama dengan 0. Berarti ketika waktunya 0, dia akan berhenti, ya. Sebelum waktunya sama dengan 0, berarti dia akan masih tetap berjalan. Nah, kemudian kita akan isikan kontrol juga, berarti ya. Wait 1 second kita masukkan di sini. Jadi ketika masuk ke sini, kemudian akan menunggu 1 second, kemudian lagi diulang, menunggu 1 second lagi diulang. Plus juga di sini kita akan ubah variabelnya nilainya ya. Change, kita tambahkan di sini ya. Ya. Berarti nanti variabel waktu akan diubah dikurangi 1 setiap melewati sintak ini. Ya, berarti dari 15 kemudian masuk sintak ini dikurang 1 menjadi 14. Kemudian ini sudah 0 apa belum? Kalau belum masih lagi turun dia. Dikurangi lagi 1, 13. Kemudian berulang lagi ke atas. Apakah sudah 0? Belum. Jika belum masih lagi diulangi sampai dengan terus dikurangi sebanyak 15 kali sampai dengan hasilnya 0, baru dia berhenti. Kemudian ketika sudah habis dan berhenti, berarti kita harus masukkan coding stop all. Nah, kita tambahkan di sini. Jadi ketika sudah habis waktunya, maka semua skripnya ini akan dihentikan ya. Semua skripnya akan dihentikan, semua skrip dari gamenya akan dihentikan. Nah, demikian kurang lebih kita uji cobakan. Kita klik bendera hijau ya, skornya dari 0 ya, waktunya dari 15 tadi. Kita langsung waktunya habis, skripnya semuanya berhenti dan tidak bisa ada yang kita gerakkan di sini di gamenya. Ya, demikian kurang lebih anak-anak. Berarti di game ini kita sudah menggunakan kelompok coding motion, kemudian loop juga sudah digunakan, soundnya sudah masuk juga, kemudian event masuk, kontrol masuk, sensing juga sudah masuk, termasuk ada operator dan variabel sudah masuk juga. Demikian kurang lebih. Terima kasih.